bisa menarik perhatian siswa kelas 1 SD. Karena apa? Karena mereka melihat sesuatu yang cerah, sesuatu yang ceria, sesuatu yang gondreng. Nah, ketika ada satu titik yang menarik perhatian mereka, lalu mereka lihat tuh apa sih yang warnanya terang-terang. Nah, mereka akan membaca dan mereka akan mendapatkan pesan atau mereka akan menerima pesan yang kalian taruh di desain grafis kalian itu. Nah, jadi itu pentingnya pemilihan warna dalam setiap kalian membuat desain grafis. Ya, jadi kita lihat dulu nih sasaran kita siapa, tempat kita menaruh desain grafis kita itu di mana. Ketika kita naruh desain grafis kita itu di tempat yang banyak lampu neon, kayak nyentrik-nyentrik, atau suasananya itu neon-neon juga. Nah, kalian juga harus menyamakan desain kalian atau poster kalian itu sama atau senada dengan apa yang lingkungannya itu sediakan gitu. Ada yang mau bertanya? Berarti ada ya, dilanjut. Nah, gelap terang. Gelap terang mempunyai fungsi untuk beberapa hal seperti menampilkan kesan keterangan, membuat efek benda 3 dimensi, dan memperjelas kontras. Nah, ini langsung aja kita lihat di gambar gumuk pasir yang ibu kasih contoh. Nah, ini kan gumuk pasir ini kan seperti gambar biasa jika belum ditambahkan gelap dan terangnya. Tetapi ketika ditambahi gelap di bawah gunung ini, di bawah sini, dia akan terlihat lebih dalam atau terlihat ada cekungan di dalam di gambar gunung itu, lihat tuh. Jadi ketika kalian pasti ini ya, kalau kegelapan ininya dihapus, pasti gunung ini tuh bakal kelihatan flat aja atau kelihatan pucat. Tetapi ketika ditambahkan gelap dan terang, nah seakan-akan gunung ini tuh menjadi real atau menjadi nyata. Seakan-akan tuh kita melihatnya secara langsung gitu, bukan sebuah gambar atau bukan sebuah foto gitu. Jadi sebenarnya gelap dan terang itu juga penting. Jadi dari komponen-komponen atau dari komposisi yang tadi ibu dengar dari garis sampai ke gelap terang ini, itu semua penting. Penting dimana penting ketika kalian mau membuat sebuah desain grafis. Supaya apa? Supaya pesan kalian disampaikan, supaya membaca kalian itu menerima pesan kalian. Gitu. Oke ya, gelap terang. Lanjut ke space. Ini yang terakhir nih, ya. Nah, space atau spasi. Nah, ibu bacain buat kalian. Space adalah jarak atau ruang antara objek dengan elemen lainnya, seperti teks dan juga background. Penggunaan space yang tepat akan memberikan kesan menarik dan juga profesional bagi mata yang melihatnya. Nah, ketika contohnya di yang gambar ibu kasih, dia meskipun banyak objek nih, ada gambar bola voli, ada gambar trofi, ada gambar bola, ada gambar raket, gambar bola basket, ini tetap dilihat enak dilihat mata. Kenapa? Karena dia tetap memberi space atau spasi di setiap objek yang dia taruh gitu. Ketika misalkan di bola basket ada di sini, ini ada di sini rapet-rapet. Nah, itu nggak bakal bagus, nggak bakal menyampaikan pesan yang akan kalian sampaikan. Kenapa? Karena nggak ada spasi yang membuat mata tuh menjelimet atau nggak bisa untuk melihat, nggak enak lah kayak gitu. Ini apa sih kok nggak ada, kok terlihatnya seperti nabrak kayak gitu. Nah, itu akan membuat pembaca atau tujuan kita itu tuh nggak bakal melihat ke desain kita. Jadi space itu juga penting. Spasi dari setiap objek, setiap garis, setiap kata, mungkin setiap kalimat itu sangat penting untuk membuat desain kita menjadi desain yang menarik gitu. Nah, lanjut ke nomor 2. Tadi kan ibu bilang tata letak dan prinsip. Nah, tata letaknya udah selesai nih. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip desain grafis. Nah,
jadi kita masuk ke yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dalam desain grafis. Nah, yang pertama ada keseimbangan. Nah, yang namanya keseimbangan, ya kalian seperti yang kalian tahu, keseimbangan itu yang namanya berarti nggak timpang tindih, nggak berat ke kanan atau nggak berat ke kiri. Kita baca aja. Setiap bagian pada rangkaian visual berat yang sudah ditetapkan oleh ukurannya, kegelapan atau keringanan ataupun ketebalan dari baris. Ada dua bentuk keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan simetris, yaitu rangkaian elemen untuk merapikan dari kiri ke kanan dari pusat atau dari tempat kalian membuat desain grafis tersebut. Lalu ada keseimbangan asimetris, merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat yang sama di setiap bagian halamannya. Nah, tadi Ibu bilang kalau keseimbangan itu berarti tidak condong ke kanan atau tidak condong ke kiri, namun mempunyai porsi yang sama atau ukuran yang sama di setiap ukurannya. Lanjut, kesatuan atau unity. Sebelum kita masuk atau sebelum Ibu bacakan untuk kalian, ada yang tahu kesatuan dalam desain grafis atau dalam prinsip desain grafis itu apa? Buku itu hanya titik. Nah, jadi Ibu langsung bacain aja ya. Kesatuan dalam prinsip desain grafis ialah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Nah, dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen yang ada dalam desain grafis. Sekali lagi, dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi satu kesatuan atau sebuah kepaduan yang menghasilkan tema yang kuat serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Karena penting adanya menyuguhkan klien sebuah desain yang mengandung arti yang kuat sesuai dengan tema yang dibina. Nah, contohnya apa? Ada misalnya contoh Ibu suatu kesatuan atau unity dalam desain grafis. Ayo, yang bisa kasih tahu Ibu contoh dari unity atau kesatuan dalam desain grafis. Nih, contohnya, misalkan kita lagi di Christmas season. Nah, Christmas season kan biasanya familiar dengan warna merah dan hijau. Nah, ketika kalian sedang menyuguhkan klien tentang sesuatu yang berbau Christmas atau Natal, kalian itu wajib harus membuat kesatuan dari setiap elemen-elemen yang ada di dalam desain kalian, misalkan warna ataupun objeknya, itu semua harus bersatu dengan tema Christmas misalkan. Supaya apa? Supaya klien kalian itu menarik dan setiap elemen-elemen yang di dalam desain grafis kalian itu bisa menyatu dan menguat. Jadinya klien jadi tertarik dan kalian itu diterima gitu, keinginan kalian kepada klien kalian tersebut. Lanjut, ritme. Nah, ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Irama dihasilkan oleh unsur-unsur yang berbeda dengan pola yang berirama, berunsur serupa, serta konsistensi. Jenis irama meliputi regular, mengalir, dan prosesif atau gradual. Jadi kalau kalian mau mengulang sesuatu di desain grafis kalian itu sangat diperbolehkan. Kenapa? Ya karena ada namanya ritme ini atau ritme dalam desain grafis atau dalam prinsip desain grafis gitu. Lalu ada penekanan atau emphasis. Nah, dalam setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan dan lebih dari yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalurkan. Tapi yang perlu diingat ialah
tidak semua elemen harus ditonjolkan, karena bila semua elemen itu ditonjolkan, maka yang terjadi ialah desain akan berakhir terlalu ramai dan pesan tidak dapat disampaikan. Itu jadi misalkan kalian mau mengajak warga untuk bergotong royong gitu. Kalian buat nih desain grafis dengan bentuk poster untuk mengajak semua bergotong royong. Nah, namun foto atau pesan dari gotong royong kalian itu tertutup dengan suatu objek yang sangat tidak terlalu penting, atau misalkan contohnya ada gambar ikan di dalam poster kalian itu. Nah, kalian lebih menonjolkan gambar ikan itu atau objek ikan itu daripada kata-kata atau ajakan kalian dari bergotong royong. Nah, kalian seperti itu tidak ada yang namanya penekanannya salah. Kenapa? Karena pesan kalian ingin mengajak bergotong royong, namun penekanan kalian itu adanya di ikan, jadinya nggak nyambung, atau para pembaca yang membaca desain grafis kalian itu jadinya salah paham gitu. Ya, makanya itu penting ya adanya suatu penekanan atau emphasis. Lalu yang terakhir, nah siapa yang senang terakhir? Saya. Proporsi ialah merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian yang lainnya atau bagian dengan elemen keseluruhan. Diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Jadi ketika kalian membuat sebuah desain, proporsi kalian juga harus tepat. Kenapa tepat? Ketika proporsinya itu tidak tepat, nanti yang ada malah desain kalian tidak terbaca dan tidak semenarik yang kalian bayangkan atau kalian inginkan. Gitu. Next, udah habis ternyata. Jadi sekarang kan udah selesai nih. Tadi kita belajar tentang apa? Dua hal, tata letak dan prinsip. Ya benar. Nah sekarang kita mau pulang. Senang kan? Nah sebelum pulang kalian dapat tugas. Nah tugasnya itu kalian berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah kalian itu nanti setelah berkelompok 4 orang, kalian mencari 2 buah poster. Contoh 2 buah poster. Yang satu yang menurut kalian tidak menggunakan kaidah-kaidah dalam desain grafis, yaitu tata letak dan prinsip yang kita sudah pelajari. Lalu yang satunya lagi yang menurut kalian, yang kalian rasa itu sudah memenuhi kaidah-kaidah atau setidaknya sudah memenuhi beberapa kaidah dalam desain grafis. Nah, nanti kalian kaji, per kelompok itu kalian analisa kenapa kalian sebut poster ini tidak sesuai kaidah, tidak sesuai prinsip, tidak sesuai tata letak, dan mengapa poster yang satunya memenuhi kaidah atau prinsip menurut kalian. Nah, dikumpulkan minggu depan, diketik. Jadi dan kalau bisa dan kalian ngeprint posternya itu A3. Jadi ada 2 buah poster A3 dan 1 lembar atau 2 lembar, boleh maksimal 2 lembar kajian dari kalian mengkaji poster-poster tersebut. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Gampang kan tugasnya? Ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya bisa memasukkan buku. Sekarang udah waktunya pulang. Ya. Sekarang ada yang mau pimpin doa? Brigita. Ya, ketua kelasnya silakan. Brigita maju. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak.